Anjing-anjing ini tak berhenti menggonggong saat melihat mayat gadis belia. Sontak saja penemuan itu menjadi topik utama pada berita televisi. Apa yang terjadi ya, geng? Film ini diawali dengan ditampakkannya seorang pak tua yang membawa jalan-jalan anjing peliharaannya. Dia sempat membanggakan anjing impor yang baru dibelinya itu pada pejalan kaki yang dikenalnya. Sedang asik mengobrol, seekor anjing jalanan menggonggong ke arah anjing impor yang lalu ikut menggonggong seakan mengobrol tentang apa yang dilihat si anjing jalanan. Tiba-tiba tali kekang si anjing impor terlepas dari pak tua dan buru-buru mengikuti langkah anjing jalanan itu yang berlari ke arah gorong-gorong pinggir danau. Mengejutkan, di sana terdapat mayat gadis belia yang diketahui bernama Samyukta, berusia 15 tahun. Pelajar ini dibunuh secara brutal dan dibungkus plastik lalu diletakkan begitu saja di gorong-gorong pinggir danau. Dan penemuan itu langsung viral di televisi. Sedangkan motif pembunuhan belum diketahui. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Di tempat berbeda, seorang pria baru saja masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah tergantung seorang gadis dengan mulut dibekap. Gadis yang mulai lemas itu diturunkan. Lalu pria itu membuka kopernya yang ternyata berisi senjata tajam. Lalu pria itu mengambil kapak dan mengayun-ngayunkannya ke tubuh si gadis. Beberapa detik kemudian, suara seseorang mengatakan, ternyata itu hanya pembuatan film ya, geng. Dan saat sang sutradara mengarahkan anggotanya, tiba-tiba jam waker berbunyi. Dan lagi-lagi, ternyata itu semua hanya mimpi. Pria yang terbangun dari tidurnya ini membaca sebuah berita di koran tentang pembunuhan Samyukta. Lalu dia menggunting berita itu dan menempelkannya ke dinding yang tertempel bersamanya 100 foto lain tentang kekejaman psikopat yang menghabisi korban-korbannya. Begitu banyaknya potongan kasus yang disimpannya itu hanya untuk observasi kebutuhan film yang akan dibuatnya. Pria yang diketahui bernama Arun ini sangat terobsesi dengan posisi sutradara film. 12 tahun sudah dia mencoba untuk membuat satu film yang menggegerkan dunia, hingga dia tak mengikuti jejak ayahnya yang seorang polisi terkenal dengan reputasi yang sangat baik. Tapi masalahnya, tema yang akan diangkatnya adalah film kriminal, sehingga acap kali Arun mendapat penolakan dari produser-produser yang didatanginya untuk ide naskah yang dia punya. Hingga ibu Arun marah-marah dengan sikap anaknya yang tak juga dapat pekerjaan dari sutradara yang diidam-idamkannya itu. Apalagi Arun memiliki abang ipar yang seorang polisi juga. Dan si ibu menyuruh Arun untuk mengikuti seleksi penerimaan inspektur di kantor sang abang ipar, mengikuti jejak ayahnya. Dan seleksi itu hanya formalitas karena pihak kantor ingin menghargai reputasi sang ayah. Tapi karena pekerjaan yang diinginkan Arun sebagai sutradara tak juga mendapat dukungan dari produser, maka Arun dengan berat hati menerima tawaran menjadi inspektur di kantor ayahnya dulu. Lalu apakah reputasi Arun sebagai inspektur akan sama dengan sang ayah?